Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Pato. Di sini saya Muhammad Abdurrahman Suaid dengan NIM 240431118. Saya Muhammad Kasbizaran dengan NIM 24043116. Saya Kaisar Rahmat Alwi dengan NIM 24043126. Di sini kami akan mempresentasikan tugas sistem informasi akuntansi yang di sini kami mengangkat perusahaan PT Semen Padang. Pertama, di sini kami akan menjelaskan profil perusahaan yang akan dijelaskan oleh Muhammad Kasfi Zahran. Kepada Muhammad Kasfi Zahran, persilahkan. Profil perusahaan. Profil perusahaan, nama perusahaan PT Semen Padang. Lokasinya berada di Indarung, Padang, Sumatera Barat. Bidang usaha manufaktur semen, produk utama semen, semen, semen potlet, semen putih dan lain-lain. Sistem informasi yang digunakan SAP, ERP umum digunakan oleh Semen Semen Indonesia Group. Revenue Di sini kami mengangkat dari siklus yang beberapa siklus yaitu revenue cycle. Lalu dilanjutkan oleh Zahran lagi. Revenue cycle adalah serangan proses bisnis yang mencakup seluruh aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk menerima pesanan dari pelanggan, mengirimkan barang atau jasa, menagih pembayaran, dan menerima kas. Siklus ini dimulai dari permintaan pelanggan dan berakhir ketika pembayaran diterima dan dicatat. Baik, terima kasih Zahran. Eh, Lalu apa saja aktor dan proses yang terlibat dalam eh, siklus revenue di perusahaan PT Semen Padang? Yang pertama aktor atau proses yaitu customer. Customer itu biasanya ada distributor atau orang-orang konstruksi. Biasanya mereka memesan barang seperti semen dan lain-lain. Lalu ada sales atau marketing, merupakan orang dari perusahaan PT Semen Padang yang mempromosikan atau yang orang yang jualan langsung yang berinteraksi kepada customer. Lalu ada bagian gudang. Bagian gudang itu biasanya dia yang mengurus stok, mengurus kesediaan atau mengurus semen-semennya untuk dijual kepada customer. Lalu ada bagian keuangan atau penagihan. Bagian keuangan atau penagihan itu biasanya orang-orang yang menagih uang, menagih uang kepada customer atau menerima uang customer. Lalu di sini kami menampilkan aliran dokumen dan transaksi di PT Semen Padang yang dimulai dari pertama dari pelanggan yang memesan barang semen atau semen kepada sales. Lalu sales menerima pesanan pelanggan. Lalu sales itu menanya ke bagian gudang apakah stok atau semen di gudang ada atau tidak. Kalau misalnya tidak, maka sales akan meng-cancel pelanggan. Jika iya, maka akan melakukan pengiriman. Pengiriman itu setelah di pengiriman, sales akan mengkonfirmasi pengiriman kepada pelanggan dan juga bagian keuangan akan membuat invoice berdasarkan pesanan. Lalu di bagian pelanggan, setelah pelanggan menerima pesanan, maka akan dikirim invoice dari bagian keuangan kepada pelanggan. Dari sini, invoice akan dikirim kepada pelanggan. Setelah invoice diterima oleh pelanggan, maka pelanggan melakukan pembayaran. Pembayaran itu dia akan dikirim kepada bagian keuangan. Setelah diterima pembayaran pelanggan, maka transaksi selesai. Selanjutnya kami akan menjelaskan analisis kelebihan dan kelemahan siklus akuntansi semen Padang yang akan dijelaskan oleh Kaisar Rahmat. Baik.
Saya akan menjelaskan tentang analisis kelebihan dan kelemahan siklus akuntansi PT Semen Padang. Satu, efisiensi proses. Kelebihannya memiliki proses pemesanan dan penagihan didukung sistem ERP yang terintegrasi, mempersingkat waktu proses dan mengurangi human error. Sistem approval dan workflow, mempercepat proses pengiriman barang dan pembuatan invoice. Kelemahannya, prosedur prosedur manual masih terjadi di sebagian unit kerja. Misalnya input awal oleh staff non-aid menyebabkan potensi keterlambatan input data. Ketergantungan tinggi pada sistem membuat proses terganggu saat terjadi gangguan server atau koneksi. Dua, keandalan sistem informasi. Kelebihannya, SAP sebagai sama sangat andal, memiliki fitur audit, trial, dan kontrol akses yang ketat. Sistem mampu menghasilkan laporan real-time dan akurat untuk kebutuhan manajerial dan pelaporan keuangan. Kelemahannya, sistem yang kompleks membutuhkan SDM yang terlatih khusus. Jika tidak, bisa terjadi kesalahan input-output data. Kurangnya backup sistem manual jika sistem digital tidak dapat diakses. Ketiga, risiko kesalahan atau fraud. Kelebihannya, penggunaan sistem SAP dengan role-based access dan pengawasan berlapis menekan potensi fraud. Prosedur otorisasi dan verifikasi berlapis mengurangi risiko kesalahan transaksi. Kelemahannya yaitu masih ada celah human error di proses awal. Penerimaan order via telepon atau email yang belum diinput langsung ke sistem. Jika ada kelonggaran, pengawasan atau manipulasi data sebelum masuk sistem, fraud masih mungkin terjadi. Keempat, kesesuaian dengan prinsip pengendalian internal. Kesesuaian dengan prinsip pengendalian internal. Kelebihannya yaitu adanya pemisahan tugas antara bagian penjualan, pengiriman, dan penagihan sudah mencerminkan prinsip pengendalian internal yang baik, sistem login, dan pengendalian otorisasi memperkuat pengendalian akses. Kelemahannya, belum semua proses penjualan menggunakan sistem otomatisasi, sehingga rawan kesalahan prosedural. Kurangnya audit berkala pada level operasional non-IT. Baik, akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Kaisar. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan dari tugas ini. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.